sebuah jabatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Husnul Pratama, dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas secara singkat analisis jabatan pada sumber daya manusia sektor publik dan bagaimana hal ini berpengaruh pada kualitas pelayanan publik itu sendiri. Di sekitar kita, seringkali kita mendengar keluhan dari masyarakat terkait pelayanan publik yang lambat, tidak efektif, dan bahkan membingungkan. Tapi, apakah kita pernah bertanya, apa sebenarnya akar permasalahan dari masalah tersebut? Salah satu jawabannya adalah hal yang sering dianggap paling sepele, yaitu analisis jabatan. Secara sederhana, analisis jabatan adalah sebuah proses untuk memahami tugas dan tanggung jawabnya dan kualifikasi seperti apa yang dibutuhkan untuk menjalankannya. Jadi, setiap orang ditempatkan sesuai dengan kompetensi dan perannya masing-masing. Masalahnya, di sektor publik, hal ini seringkali berjalan tidak sesuai dengan apa yang dijalankannya. Contoh, kita bisa menemukan banyak kasus orang ditempatkan di posisi yang tidak sesuai dengan kompetensi atau keahliannya. Contoh, orang yang berlatar administratif itu ditempatkan di teknis dan sebaliknya. Bahkan kita juga bisa menemukan dalam beberapa kasus penempatan jabatan seringkali dipengaruhi oleh kedekatan dan bukan kompetensi. Akibatnya apa? Pekerjaan menjadi tidak optimal, proses pelayanan menjadi lambat, hingga keputusan yang diambil menjadi kurang tepat. Dan yang paling dirugikan adalah kita sebagai masyarakat, karena kita adalah. Coba bayangkan jika petugas pelayanan publik tidak memahami apa tugasnya, ataukah seorang pejabat publik mengambil keputusan yang tidak sesuai dengan kompetensi. Dampaknya bukan hanya pada satu instansi, melainkan meluas ke kualitas pelayanan publik secara keseluruhan. Disinilah analisis jabatan itu penting, karena dengan analisis jabatan, setiap posisi akan memiliki deskripsi yang jelas, dan setiap orang ditempatkan pada kompetensinya. Dan setiap tugas bisa dijalankan dengan lebih efektif dan profesional. Solusinya bukan sesuatu yang rumit, tapi membutuhkan sebuah komitmen. Pertama, pemerintah harus melakukan pemetaan jabatan secara keseluruhan dan meninjau kembali apakah posisi yang ada sudah sesuai dengan kebutuhan organisasi. Yang kedua, penempatan SDM harus berbasis kompetensi, bukan relasi atau kepentingan tertentu. Dan ketiga, perlu adanya pelatihan dan pengembangan agar setiap pegawai bisa meningkatkan kemampuan dan tuntutan jabatannya. Karena pada akhirnya kualitas pelayanan sangat ditentukan oleh siapa yang menjalankan dan seberapa tepat mereka ditempatkan. Jadi, jika kita ingin pelayanan publik yang baik, kita tidak bisa mengabaikan hal-hal mendasar seperti analisis jabatan, karena disinilah semuanya dimulai.